Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min sa'i kullu mri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih bisa terus ya beribadah kepada Allah dan senantiasa mengharap rahmatnya dan ridhonya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian yang hadir selalu di dalam kajian membina rumah tangga sakinah setiap Selasa malam, ya. Kita sudah sampai di materi ke-6 dari rangkaian materi keluarga sakinah ini. Ya, mudah-mudahan ya, dengan dibahasnya ya materi-materi yang lalu juga insya Allah materi di malam hari ini mudah-mudahan makin menguatkan pemahaman kita ya tentang bagaimana cara untuk mewujudkan keluarga sakinah di dalam kehidupan kita. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai komunikasi suami istri. Ini adalah suatu hal yang tentu sangat penting sekali. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kita diminta untuk berinteraksi dengan baik terhadap pasangan yang tentu di dalamnya itu ya keberhasilannya sangat ditentukan oleh aspek komunikasi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu say'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Ya, jadi sahabat sekalian, ya di dalam membina maligai rumah tangga, maka kita harus betul-betul mampu berinteraksi dengan baik dengan pasangan kita. Dan memang ada perbedaan besar ya antara laki-laki dengan perempuan, ya tidak sama, ya dengan kecenderungan-kecenderungan yang berbeda, ya dengan dominasi perilaku juga yang berbeda, ya. Para pakar psikologi menyebut ya bahwa laki-laki adalah makhluk Allah dengan 9 logika dan 1 perasaan, ya, dan wanita sebaliknya ya, adalah makhluk Allah dengan 9 perasaan dan 1 logika. Ya, lalu 2 manusia atau 2 makhluk yang berbeda ini ya tinggal dalam 1 atap, ya kemudian harus bisa saling menghargai, saling bersinergi, ya maka jembatan untuk mewujudkan itu semua adalah komunikasi. Ya, ketika komunikasi kita dengan pasangan kita, dengan istri atau suami kita lancar, ya maka insya Allah telah terbangun pondasi yang kuat dalam rumah tangga itu. Tapi kalau komunikasinya bermasalah, ya maka pondasi-pondasi dalam rumah tangga itu pun akan menjadi rapuh.
ya mudah dihancurkan, ya seperti itu. Ya, jadi para sahabat sekalian ya, yang menyimak program ini dari sejak awal, perbaiki cara komunikasi kita ya jika kita ingin mendapatkan efektivitas dalam hubungan kita dengan istri atau suami kita. Ya, jadi mau tidak mau memang kita harus belajar ya meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Memang hal ini adalah hal yang paling jarang diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, rata-rata kita ya membawa cara berkomunikasi kita ya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama ini. Kita tidak pernah dilatih ya bagaimana mendengar dengan baik, ya, bagaimana berbicara dengan baik. Ya. Mendengar yang efektif itu seperti apa sih, gitu ya. Kemudian berbicara yang efektif itu seperti apa. Nah, ini kita jarang belajar hal itu. Ya. Karena itu memang kita harus menunjukkan kesungguhan ya di dalam bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan pasangan hidup kita. Ya. Nah, komunikasi suami istri ini sarana untuk membangun keharmonisan atau kesakinahan dalam rumah tangga kita. Ya, seringkali rumah tangga menjadi bermasalah karena bab komunikasi yang buruk yang dilakukan oleh suami atau istri. Ya, di awal barangkali di tahun 3 tahun pertama ya di tahun-tahun awal ya kita berkomunikasi dengan manis ya lembut ya, dengan baik ya dipenuhi dengan perasaan baik sangka kepada pasangan kita gitu ya. Tetapi setelah lewat masa-masa bulan madu, masa-masa awal rumah tangga, maka komunikasi kita pun ya berubah ya, tidak lagi lembut ya, menjadi sinis, penuh dengan sakwasangka, suuzon gitu ya kepada pasangan kita. Ya, kemudian ketika kita tersakiti, katakanlah gitu ya, dengan kata-kata yang disampaikan oleh pasangan hidup kita, ya kemudian kita membalasnya dengan balasan yang lebih tajam lagi gitu ya. Kemudian akhirnya pasangan kita pun membalas lagi, terus membalas lagi. Akhirnya perasaan kita ya seolah-olah di dalam rumah tangga itu terkoyak-koyak. Ya, seperti itu ya. Apalagi jika salah satu di antaranya memiliki misalkan sifat baperan ya. Jadi terlalu merasa bahwa problem yang ukurannya katakanlah segini gitu ya itu karena baperan jadi besar ya jadi orang baperan itu ya masalah yang kecil pun akan menjadi masalah besar akan menjadi masalah yang besar sekali ya seperti itu jadi komunikasi ini banyak sekali ya menjadi penyebab bahkan perpisahan ya seringkali ketika ada gugatan misalkan di pengadilan gitu ya seringkali biasanya ya Pak Hakimnya atau ya pihak-pihak di pengadilan itu menyarankan gitu ya suami istri itu untuk duduk bersama lagi ya untuk membicarakan kembali siapa tahu masih bisa islah siapa tahu masih bisa berdamai tetapi biasanya perceraian akan terjadi ketika dua-duanya sudah tidak mau berbicara lagi ya karena mungkin sudah remuk redam ya perasaan mereka hilang juga rasa percaya di antara mereka. Ya, insya Allah kita akan bahas gitu ya, bagaimana manajemen konflik itu ya di pekan depan insya Allah setelah kita membahas dasar-dasar komunikasi ini. Ya, jadi memang konflik itu sebetulnya bisa ya diselesaikan asal kita mau berkomunikasi dengan baik dengan pasangan hidup kita. Ya, nah berkaitan dengan komunikasi ini, ya Rasulullah SAW bersabda, ya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik pergaulannya terhadap istri. Nah, ini hadis yang kita ulang-ulang terus ya di dalam program keluarga sakinah ini. Ya, ini adalah hadis dari hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Di sini sahih. Ya, jadi kalau kita memang eh, seorang yang memiliki akhlak mulia, akhlak yang baik, maka insya Allah cara berkomunikasi kita juga baik. Ya, tetapi kalau akhlak kita memang bermasalah, maka cara berkomunikasi kita juga akan bermasalah. Ya, bukannya malah membuat bahagia, ya komunikasi kita malah justru menciptakan ketegangan, ya, menciptakan konflik ya di dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi sahabat sekalian,
maka harusnya kita mengambil keputusan, ya. Apalagi ketika kita merasa bahwa ya bagi beberapa peserta di sini kan memang ada yang sudah berumah tangga, ya. Maka ya kita barangkali bisa mewujudkan kebahagiaan hakiki dalam rumah tangga itu ketika kita memperbaiki cara berkomunikasi kita. Ya, bagi yang belum pernah menikah, ya, atau sedang mencari jodohnya, ya maka mempelajari hal ini, ya materi malam hari ini, insya Allah bisa menyiapkan kita, gitu ya, untuk menerapkan cara berkomunikasi yang efektif kepada pasangan hidup kita. Ya. Baik, dampak komunikasi yang baik dalam rumah tangga ya tentu saja akan terjalin hubungan yang harmonis ya antara suami istri itu. Sebetulnya tujuan rumah tangga itu kan ingin mewujudkan kesakinahan. Ya, maka tanpa komunikasi sulit itu diwujudkan. Dengan komunikasi yang baik itu maka pondasi hubungan akan menjadi lebih kuat. Kita dapat memahami istri kita dapat memahami kita, ya, dan sebaliknya. Ya, sehingga ya muncullah rasa tenang, muncullah rasa sejuk, maka rumah pun akan menjadi tempat yang selalu kita rindukan ya ketika kita pergi jauh ya ingin pulang gitu ya karena ya ingin ya cerita ya ingin berkomunikasi dengan pasangan hidup kita ya bahkan ya pasangan-pasangan yang komunikasinya sehat ya mereka terus ya keep in touch ya saling memberi kabar saling berkomunikasi dimanapun mereka berada ya seperti itu apakah via chat apakah via video call dan lain-lain. Ya, jadi mereka selalu berusaha tersambung, ya, terkoneksi ya, dalam komunikasinya. Ya, kadang-kadang dengan adanya era sekarang ini, ya sudah sangat jarang sekali gitu ya. Bahkan kalau dihitung mungkin dalam satu hari, kalau kita bisa berbicara totalnya katakanlah 30 menit sampai 1 jam gitu ya dengan pasangan hidup kita, apalagi yang rumah tangganya sudah di atas 15 tahun misalkan ya ini adalah suatu prestasi yang bagus gitu ya karena biasanya makin makin lama usia rumah tangga kadang-kadang kita mendapati ya masing-masing itu sudah semakin sibuk sendiri-sendiri ya artinya sudah seperti tidak lagi menjadikan komunikasi itu menjadi suatu kebutuhan gitu ya jadi kalau ada perlunya aja bicara seperti itu kalau nggak perlu ya sudah gitu ya masing-masing menyibukkan dirinya sendiri. Ya, jadi harusnya sih tidak begitu. Ya, harusnya ini terjaga terus. Ya, karena dengan komunikasi ini kita menjaga hati kita satu sama lain selalu terkait, ya, selalu terkoneksi. Yang kedua, komunikasi yang baik dapat memenuhi kebutuhan psikologis pasangan hidup kita. Jadi kebutuhan akan komunikasi ini seperti kebutuhan kita akan oksigen. Ya, jadi sangat penting sekali. Orang yang tidak pernah didengarkan oleh pasangannya akan merasa tidak dihargai, ya. Dan orang yang merasa tidak dihargai akan merasakan jiwanya itu ya seperti ya merasa di dalam apa ya suatu kondisi yang sesak gitu ya. Ya, jiwanya terasa sesak gitu. Dan ini harus dilepaskan dalam bentuk komunikasi, ya. Jadi tumpukan-tumpukan masalah, tumpukan-tumpukan apa namanya suara hati ya yang tidak disampaikan secara terus terang kepada pasangannya, yang tidak dicurhatkan lah kira-kira seperti itu, maka ini akan menumpuk menjadi gunung kekecewaan yang sangat besar. Ya, dan ini berbahaya sebetulnya. Ya, seperti jadi api di dalam sekam ya atau seperti gunung yang siap meledak suatu hari nanti ya. Jadi berkomunikasilah gitu ya untuk memenuhi kebutuhan psikologis dari pasangan hidup kita dan juga kebutuhan kita sendiri. Ya, jangan dikira laki-laki juga tidak butuh teman curhat gitu ya. Laki-laki juga butuh ya ketika dia sedang banyak pikiran, sedang di pekerjaannya banyak masalah gitu ya. Dia juga butuh tempat untuk berbagi gitu ya sehingga pasangan hidupnya pun bisa memberikan masukan-masukan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang baik dapat membantu kita melewati masa-masa buruk dalam rumah tangga seperti adanya krisis atau masalah karena ini dalam rumah tangga badai itu pasti ada. Ya, tidak mungkin tidak ada. Ya, kemudian konflik suami istri ini adalah suatu hal yang alamiah. Tidak mungkin dalam rumah tangga itu kita lurus-lurus aja, nggak ada konflik, nggak mungkin, pasti ada.
ya, dan lain-lain. Karena apa? Karena kita ini makhluk Allah yang bisa lelah, bisa stres, bisa capek, bisa ya dalam hal ini fisik kita ya tidak selalu dalam keadaan prima. Ya, maka ketika semua ini ya tidak berjalan secara ideal, tentu akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita merasa akan segala sesuatu. Ya, misalkan ya seorang suami atau istri yang sedang lelah, ya kemudian tiba-tiba ya di saat dia sedang lelah itu ya dia mengalami tekanan katakanlah dari pasangannya ya di saat yang dimana dia sebetulnya butuh justru untuk didengar, butuh untuk didukung gitu ya karena sedang lelah itu malah dikasih pressure, kasih tekanan ya tentu situasi-situasi seperti ini ya akan membuat komunikasi kita menjadi tidak efektif dan tidak produktif ya. Jadi akan menjawab dengan ketus, akan menyimak dengan buruk sangka dan sebagainya ya. Jadi kita ini tidak seperti malaikat gitu ya, makhluk Allah yang stabil gitu ya. Kondisinya ya seperti itu aja. Malaikat tidak pernah lelah. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus manusia, untuk mengurus cuaca, untuk mencatat amal baik, amal buruk manusia, ya untuk mencabut nyawa, selalu menjalankan tugas apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah protes dan tanpa pernah bilang bahwa saya capek gitu. Ya, tidak mungkin malaikat mengatakan ya ketika diperintah Allah untuk mencabut nyawa seseorang, jangan saya ya Allah, yang lain saja, saya lelah gitu, nggak mungkin. Karena malaikat tidak akan pernah lelah gitu. Ya, tapi manusia ya ada lelahnya. Ya, di satu hari mereka begitu baik, begitu manis gitu ya, tapi di saat mereka sedang ada tekanan misalkan ya dengan sedikit stres atau bahkan mungkin dalam kondisi depresi seperti itu ya karena banyaknya beban kehidupan lalu tiba-tiba dituntut untuk ya melakukan yang terbaik. Nah, ini tentu kita harus benar-benar bijak ya di dalam menyikapi kondisi-kondisi dari pasangan hidup kita ya. Baik. Jadi itu dampaknya ya. Nah, sebetulnya sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, prinsip utama komunikasi itu sebetulnya hanya dua ya. Nah, ini memang materi malam hari ini kita agak kayak materi coaching nih ya, tapi tidak apa-apa ya karena dunia pengembangan diri dengan Islam itu harusnya memang terkoneksi ya karena ya saya seorang coach juga, saya seorang ustadz juga ya. Jadi memang harusnya memang dunia coaching itu ya juga berlandaskan prinsip-prinsip Islam gitu ya. Jadi tidak tidak jauh dari agama karena agamalah yang menjadi landasan bagi semua hal. Ya. Jadi ini malam ini mirip dengan coaching juga ya, kayak kayak materi leadership juga ya, pengembangan diri ya. Tidak masalah karena itu memang bermanfaat ya untuk rumah tangga kita. Ya, jadi prinsip utama komunikasi hanya dua, yaitu mendengar untuk memahami dan bicara untuk dipahami. Dua itu aja. Ya, kalau kita mendengar orang bisa paham dengan apa yang mereka sampaikan, udah sukses tuh komunikasinya. Kalau kita bicara bisa dipahami oleh orang lain, sukses sudah komunikasinya. Selama ini kan yang terjadi sebaliknya. Kita mendengar, tapi kita nggak paham. Gitu ya. Kita bicara, tapi orang lain nggak ngerti. Gitu ya. Entah karena kita tertutup, entah karena kita bicaranya juga nggak jelas, entah kita mungkin selama ini bicaranya terlalu emosional sehingga jangankan memahami kita, ya orang pun jadi terpancing untuk emosi mendengar kata-kata kita. Ya, jadi memang ya dua ini aja, mendengar untuk paham, ya kemudian bicara untuk dipahami. Ya, kalau kita sudah bisa memahami aspirasi, harapan, kebutuhan pasangan hidup kita dengan baik, curhatan-curhatan mereka itu sudah kita pahami. Oh, masalah mereka tuh ini ya gitu ya. Jadi kita merasakan gitu ya, sehingga kita paham ya bagaimana pasangan hidup kita itu, apa kebutuhan mereka, sehingga kita pun bisa ya memberikan hal-hal yang mampu kita berikan gitu, sehingga harapan mereka terpenuhi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara, pasangan hidup kita juga memahami apa harapan dan kebutuhan kita, sehingga mereka pun bisa memberikan apa yang kita harapkan. Ya, sudah selesai gitu ya. Tapi ternyata sederhana, tapi ternyata prakteknya tidak mudah gitu. Itu yang saya sebut tadi bahwa ada kondisi-kondisi di dalam rumah tangga kita itu ya di mana kita tidak selalu ya ideal gitu ya terkendali gitu ya. Kemudian adab-adab kita senantiasa
dilaksanakan secara baik, disiplin gitu ya. Kemudian akhlak kita juga konsisten. Nah, ini yang susah. Ya, ketika iman sedang menurun gitu ya, biasanya emosi kita juga naik. Ya, kemudian juga kita tidak ingat begitu ya dengan tujuan-tujuan besar kita di dalam berumah tangga itu apa, misi dan visi keluarga kita juga tidak tidak kita pegang dengan kuat. Ya, maka ya komunikasi kita akhirnya ya tidak terkendali seperti itu. Ya, kita berbicara nggak mikir, ya, kemudian kita mendengarkan orang tidak dengan cara yang sungguh-sungguh gitu ya. Jadi dua ini aja ya. Insya Allah saya akan jelaskan secara sederhana ya. Nah, sebelum kita masuk ke mendengar dan bicara di dalam komunikasi, ini ada perbedaan laki-laki dan perempuan yang menarik ya. Ini bukan analisa saya, ini adalah analisa para psikolog ya. Kita cuman menyajikan hasil riset mereka saja, penelitian mereka. Jadi memang antara laki dan perempuan ini beda ya, sahabat sekalian. Kalau laki-laki itu kalau ada masalah biasanya memilih diam. Ya, ini tidak generalisir semua ya, tapi sebagian besar. Jadi laki-laki itu kalau ada masalah memilih diam. Nah, sedangkan perempuan kalau ada masalah cenderung ingin bicara. Ya, jadi kecenderungannya berbeda nih. Ya, jadi kalau kita nggak paham kondisi ini, katakanlah dua-duanya sedang ada masalah, ini bisa bahaya. Ya, laki-laki tampak diam saja karena dia sedang berpikir keras bagaimana menyelesaikan masalah dia. Gitu ya. Di satu sisi perempuan atau istrinya pengen berbicara karena dia merasakan ada masalah, gitu ya. Tetapi suaminya diam aja, gitu ya, tidak merespon. Nah, ini jadi bisa terjadi konflik, ya. Jadi kalau kita nggak paham gitu, maka kapan kita harus berbicara, kapan kita harus mendengar, ini harus jelas, ya. Jadi melihat situasinya dengan baik, gitu. Ya, jangan dikira gitu ya, suami kita tuh tidak tidak punya masalah gitu ya. Jadi lurus-lurus saja. Dia manusia biasa, dia juga pasti punya beban-beban pikiran yang dia tanggung sendiri. Ya, kemudian istri kita ya pasti juga punya masalah juga gitu ya. Ya, nah kalau misalkan kita nggak saling menghormati kondisi kita, misalkan ya kita kondisinya di dalam kondisi yang baik misalkan ya, tidak dalam kondisi yang berat ya, tiba-tiba istri kita mau curhat gitu ya, harusnya ketika kita tidak dalam kondisi yang berat atau ideal normal, maka kita dengarkan dengan baik gitu. Tetapi kalau misalkan kita dalam kondisi yang berat juga, kita sampaikan permohonan maaf gitu, maaf saya juga sedang memikirkan banyak masalah saat ini gitu ya. Gimana ya, apakah bisa kita pending membicarakan hal itu besok pagi misalkan ya, jangan malam ini, khawatir saya tidak bisa apa ya berkonsentrasi dan tidak bisa memberikan solusi terbaik untuk kamu misalkan, kata suaminya, tapi minta maaf gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi memang perlu kita saling menghargai gitu ya. Nah, kalau sudah dua-duanya setuju untuk berdiskusi membahas itu kan udah enak ya, udah sama-sama jalan ya. Kemudian yang kedua, laki-laki itu kurang suka ungkapan verbal ya. Nah, perempuan menyukai ungkapan verbal gitu ya. Jadi memang laki-laki untuk menyatakan I love you, ya, saya mencintaimu, saya menyayangimu, gitu ya, itu berat gitu, ya. Kadang-kadang laki-laki merasa ya saya nyari nafkah, gitu kan, sebagian besar gaji saya itu dikasih ke kamu itu bukti bahwa saya itu mencintai kamu, gitu ya, menyayangi kamu, gitu ya. Ya, bagi laki-laki itu seperti itu, tapi perempuan menyukai ungkapan verbal sesekali diucapkan gitu ya. I love you, I miss you ya. Butuh perempuan tuh ya seperti itu. Ini perbedaan kita nih. Iya. Jadi kalau kita saling bertoleransi, insya Allah kita penuhi kebutuhan dua-duanya. Ya, yang perempuan ngerti, oh wajar suami saya jarang ngomong itu, karena memang bagi mereka bukti itu lebih penting daripada kata-kata gitu ya, laki-laki itu. Ya, bagi laki-laki mereka harus merasa ya istri juga sekali-kali butuh ungkapan-ungkapan sayang seperti itu. Ya, gitu. Jadi memang kita harus saling toleransi di sini, saling menghargai ya. Kemudian laki-laki sering menggunakan bahasa logika gitu ya. Kalau perempuan sudah curhat gitu ya, kadang-kadang sudah curhat panjang-panjang gitu dijawab dengan
solusi yang pendek ya, tapi logis gitu ya. Bagi laki-laki ya ini solusinya gitu. Tapi sebetulnya ya perempuan kadang-kadang tidak membutuhkan bahasa-bahasa logika. Bisa jadi dia hanya ingin didukung, ya hanya ingin didengar. Ya ketika didengar dengan baik, dipahami perasaannya itu sudah cukup. Ya kadang-kadang nggak butuh juga solusi-solusi gitu ya. Nah itulah perbedaannya. Kita ngiranya laki-laki kalau perempuan curhat berarti ini butuh solusi. Enggak juga. Gitu. Ya, makanya dalam hadis hakul muslim alal muslim situn itu ya hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6 itu salah satunya adalah nasihatilah dia jika membutuhkan nasihat gitu ya. Jadi memang kita harusnya memang tidak memberikan nasihat kalau nggak diminta karena nasihat yang tidak diminta itu biasanya akan mental gitu ya, tidak akan masuk gitu ya. Ya, karena dia lagi nggak butuh gitu. Ya, jadi bisa jadi ketika curhat itu bukan butuh nasihat, bukan butuh pemikiran logis gitu, ya. Tapi butuhnya didukung, dipahami, hanya itu aja gitu. Bisa jadi perempuan begitu. Sedangkan laki-laki barangkali ketika dia curhat, ya dia juga butuh solusi konkret gitu ya. Apa namanya jalan keluar yang disarankan oleh istrinya seperti apa gitu. Kalau di laki-laki memang solusi-solusi yang logis, solusi-solusi yang konkret itu sangat mereka butuhkan untuk melangkah maju ya seperti itu. Makanya ya banyak laki-laki lebih sukses lagi ketika menikah dengan perempuan yang bisa memberikan saran-saran, motivasi-motivasi, dorongan-dorongan yang kuat gitu ya untuk suaminya lebih melesit lagi gitu ya, seperti itu ya. Kemudian laki-laki memandang penting berpikir secara mendalam dan terstruktur. Jadi eh, laki-laki itu senangnya menganalisa, senangnya apa ya pola pikir itu harus terstruktur gitu ya. Mulainya dari mana dulu gitu ya. Problem itu mungkin dianalisa kayak tulang ikan gitu ya, diagram tulang ikan itu. Ini karena apa gitu ya, root of cause-nya itu penyebab akar masalahnya apa. Laki-laki itu pengennya seperti itu. Tapi kalau perempuan sebetulnya hanya membutuhkan kehangatan dan kebersamaan saja. Ya, jadi tidak suka berpikir yang terlalu mendalam atau terlalu analitik gitu ya, nggak perlu seperti itu juga gitu. Jadi mereka inginnya yang ringan-ringan saja, ya seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang memang tidak bisa kita memaksakan gitu ya istri kita turut memikirkan secara mendalam permasalahan karir kita, permasalahan di organisasi yang bagi dia oh rumit banget gitu, ya. Mendingan ngomongin yang lain lah gitu, ngomongin manajemen, ngomongin bisnis gitu ya. Nggak semua perempuan menyukai pembicaraan seperti itu, kecuali memang perempuan-perempuan yang ya mereka juga bekerja, mereka juga berorganisasi gitu ya, seperti itu. Jadi harap maklum gitu ya kalau kita menikahi seorang ibu rumah tangga yang fokus gitu ya dengan rumah, dengan anak-anak gitu. Jadi tidak pernah jarang sekali berorganisasi gitu ya. Jangan curhat dengan mereka ya kemungkinan ya dia tidak akan bisa banyak memberikan bantuan dalam hal itu ya. Ya, kecuali permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum-umum saja. Kemudian laki-laki itu kalau melakukan sesuatu itu fokus satu hal gitu ya atau pekerjaan. Ya kalau lagi ngetik ngetik aja gitu misalkan ya. Nah, kalau perempuan itu multitasking ya, masak beres ya, ngepel beres gitu ya. Kemudian nyiapin sarapan untuk anak-anak beres gitu ya. Nyiapin baju untuk suami berangkat kerja beres dalam satu waktu. Ya, kalau laki-laki kalau sudah lagi sibuk ngetik, ya dipanggil gitu kan untuk melakukan sesuatu. Kadang dia apa ya kayak telat gitu ya, paham dengan kebutuhan yang lain gitu ya. Jadi masih fokus di situ gitu ya. Dan kalau dia lagi sibuk, katakanlah lagi ngoprek motor gitu ya, lagi bongkar motor, kemudian dipanggil untuk mengerjakan yang lain, itu buyar langsung konsentrasinya gitu. Jadi kebanyakan laki-laki itu kayak nggak bisa diganggu kalau melakukan sesuatu gitu ya. Makanya memang sangat disarankan gitu kalau sudah malam kita sudah pulang kerja, memang sebaiknya tidak bekerja lagi di rumah gitu ya. Jadi memang kalau sudah bekerja lagi bisa jadi ya kita akan mengabaikan anak-anak dan mengabaikan istri kita. Karena laki-laki itu kalau udah kerja ya sudah gitu ya. Jadi dia tidak bisa memperhatikan yang lain. Ya, agak sulit gitu karena buyar gitu ya konsentrasinya ketika dia harus multitasking. Kalau perempuan bisa ya megang bayi bisa sambil ya masak sambil melakukan hal-hal yang lain gitu ya. Nah, kalau laki-laki merasa dicintai jika dipercaya, ya. Kalau perempuan merasa dicintai jika diperhatikan, beda ya. Ya, jadi kalau kita nggak terlalu menyelidik kepada laki-laki gitu ya,
kemana aja hari ini gitu ya, di kantor ngapain aja, ketemu siapa aja. Nah kalau kalau kita terlalu posesif, terlalu menyelidik gitu ya, menunjukkan rasa tidak percaya, itu laki-laki merasa kayak nggak dicintai. Ya, tapi kalau perempuan diperhatikan, maka dia akan merasa dicintai. Kalau diabaikan, dia akan merasa tidak dicintai. Jadi berbeda ya kebutuhan laki-laki dengan perempuan itu. Nah, kalau laki-laki berpandangan global, ya secara umum, ya kalau perempuan berpandangan detail. Ya, makanya kalau misalkan ada rencana nih untuk menghadiri suatu acara walimah, ya kalau laki-laki ya udahlah walimah aja kok gitu ya. Pakai baju apapun bisa, berangkat pakai apa. Kalau perempuan nggak bisa begitu, ya. Ini bajunya nggak matching, harus cocok antara kemejanya dengan celananya, dengan sepatunya, misalkan seperti itu. Ke sana kita pakai apa gitu. Terus kita harus berangkat jam berapa, besok pakai kendaraan apa gitu ya, supaya nggak telat gitu. Terus kadonya apa, pokoknya detail. Ya, kalau nggak detail, mereka merasa bahwa acara itu nanti akan kacau. Ya, jadi kalau ada perempuan yang memikirkan detail-detail itu memang fitrahnya dia gitu. Ya, seperti itu. Ya, makanya ya mohon maaf ini, saya jujur mengatakan kenapa di perusahaan perempuan lebih kepake daripada laki-laki. Gitu ya. Karena perempuan itu memikirkan detail dia. Itu yang disukai oleh bos atau atasannya. Ya, jadi mereka eh, sangat prepare dengan hal-hal detail gitu ya. Ya kayak di katakanlah di sekolah gitu ya, ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak ya, dari mulai level SD, SMP, SMA gitu ya. Kemudian juga di banyak perusahaan-perusahaan besar juga ya, apalagi perusahaan kosmetik, skincare seperti itu. Wah, itu banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Ya, termasuk juga di rumah sakit gitu. Banyak perawat perempuan daripada perawat laki-laki karena mereka memang lebih detail ya dibanding laki-laki yang kadang-kadang ceroboh gitu ya, kadang-kadang menganggap remeh sesuatu, akhirnya kacau gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau ini bisa bersinergi, perbedaan-perbedaan ini tuh saling melengkapi di dalam rumah tangga kita, ya. Nah, dengan tahu perbedaan-perbedaan ini kita jadi tahu gitu, oh pasangan saya itu butuhnya itu gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu tentang perbedaan inilah yang selama ini menciptakan konflik luar biasa di dalam rumah tangga itu. Ya, nah kalau saya dulu teori ini waktu saya nikah itu saya nggak tahu. Saya baru menyusun materi ini tahun 2001, 2021 ya. Saya tahu materi ini itu karena sudah mulai banyak ya psikolog rumah tangga yang berbicara di ranah media sosial. Saya simak, saya dengerin gitu ya. Ya banyak kan yang terkenal gitu ya, yang psikolog-psikolog yang bercerita tentang perbedaan laki dengan perempuan itu banyak kita bisa ini. Nah, dari situ saya, oh iya betul juga kata mereka-mereka ini. Nah kalau saya dulu waktu berumah tangga ya ya sudah gitu. Oh beda ya perempuan tuh gini gitu ya. Apa yang menurut saya harusnya mereka nggak marah tapi mereka marah gitu. Apa yang membuat saya marah bagi mereka kenapa harus marah gitu ya. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu gitu ya sambil melihat gitu pasangan kita gitu ya sambil menganalisa gitu masalah-masalah yang terjadi gitu. Ya ternyata memang kesimpulannya memang kita ini beda gitu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana menjembatani perbedaan itu dengan komunikasi gitu ya, terbuka dengan perasaan kita gitu. Kalau kita merasa sedih, bilang sedih. Kalau kita merasa kecewa, bilang kecewa. Kalau kita merasa marah, bilang marah gitu ya, seperti itu. Jadi memang keterbukaan dalam komunikasi itulah ya cara untuk kita bisa saling memahami ya dan saling bersinergi satu sama lain karena kita ini memang berbeda ya. Ya kalau penulis barat John Gray mengatakan man from Mars gitu ya kata dia tuh ya, woman from Venus gitu ya. Jadi laki-laki itu dari planet Mars dan perempuan itu dari planet Venus lalu tiba-tiba mereka bertemu di bumi ya. Jadi analogi yang cukup baik gitu ya. Jadi memang kita berbeda gitu ya, tetapi harus berada di dalam satu rumah tangga sehingga keberhasilan rumah tangga itu sangat bergantung pada kemampuan kita di dalam berkomunikasi satu sama lain. Ya, kalau kita memaksakan bahwa perempuan harus berpikir seperti laki-laki atau laki-laki harus berpikir seperti perempuan, ya itu akan sulit, ya. Maka kita di sini butuh saling menghargai, saling menghormati, ya, dan sepakat akan berbagai hal. Ya, seperti itu. Ya, jadi memang tidak bisa kita merubah fitrah perempuan, fitrah laki-laki itu nggak bisa. Tapi kita bisa ambil part-part terbaik, bagian-bagian terbaik dari seorang laki-laki dan perempuan, disatukan dalam
satu biduk rumah tangga, sehingga terwujudlah rumah tangga yang sangat kokoh, bisa menghadapi berbagai badai dan rintangan dalam kehidupan mereka. Ya, nah itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab komunikasinya, ya. Mendengarkan untuk memahami. Ya. Baik, di dalam mendengarkan itu kita ada 3 level. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk berhasil dalam komunikasi ini kita harus bisa mendengarkan pihak lain dengan baik, gitu ya. Nah, level pertama, ini level terendah dalam mendengarkan, ya, yang paling bawah itu, ketika kita mendengarkan pihak lain, ya dalam hal ini mendengarkan istri kita bukannya mau memahami dia, tapi malah fokus pada pikiran, opini, penilaian, dan perasaan kita sendiri. Ya, jadi selama kita mendengar orang bicara itu, pasangan hidup kita bicara itu, kita sibuk menyiapkan kata-kata kita sendiri, gitu ya. Kita nggak sungguh-sungguh memahami dia, gitu. Apa sih yang disampaikan, gitu, ya. Ya, misalkan istri kita menceritakan gitu ya, aduh gitu ya, saya hari ini capek sekali gitu ya, banyak banget hal-hal di rumah ini yang tidak bisa dibereskan gitu ya, saya merasa kewalahan, anak-anak begini gitu ya. Nah, seperti itu, cerita tentang anak-anak, kemudian cerita tentang keluarganya dan sebagainya lah, pokoknya curhat ceritanya begitu ya. Nah, saat mendengarkan cerita itu bukannya berusaha memahami dia, kita malah sibuk memikirkan opini kita gitu ya. Nanti saya harus ngomong apa nih setelah dia ngomong gitu ya. Jadi ini cara mendengarkan yang terburuk ya. Ya, jadi banyak di antara orang ya, katakanlah contohnya nih, sekarang para peserta di dalam ruangan Zoom ini sedang nonton saya nih. Selama saya bicara bukannya berusaha memahami saya, tetapi sibuk dengan pikirannya sendiri gitu. Ya, sibuk memikirkan, oh iya suami saya begini, betul tuh tadi yang kata Ustadz Bambang tuh begini. Jadi malah sibuk mengevaluasi ininya sendiri, bahkan pikirannya jadi kemana-mana gitu ya. Ya, sehingga terhentilah konsentrasinya di dalam memahami materi yang disampaikan oleh seseorang gitu ya. Jadi ini memang cara mendengarkan yang bahaya gitu ya. Kita bisa jauh dari pemahaman yang komprehensif gitu. Ketika mendengarkan orang tidak fokus ya dalam memahami apa yang orang lain itu sampaikan, tapi malah sibuk dengan pikiran kita sendiri, kemana-mana lagi pikirannya gitu ya. Nah ini sangat mengganggu cara kita dalam memahami, dalam mendengarkan orang lain gitu ya. Nah kemudian yang kedua sudah lumayan bagus ya. Jadi levelnya udah naik nih, level 2, menunjukkan perhatian pada pembicara dan pembicaraannya. Apa sih yang diomongin istri saya? Apa sih yang diomongin oleh suami saya? Diperhatikan gitu dengan baik gitu. Tetapi meskipun diperhatikan masih belum paham juga gitu. Padahal sudah berusaha memperhatikan tapi belum paham gitu ya. Nah, ini barangkali ada kata-kata yang tidak dimengerti, atau misalkan ada hal yang terlewat gitu ya, ada ucapan-ucapan yang nggak ketangkep gitu. Mungkin pasangan kehidup kita itu bicaranya mungkin terlalu cepat atau seperti apa gitu ya, sehingga muncullah pemahaman yang tidak sempurna tentang apa yang disampaikan oleh pasangan hidup kita. Ya, jadi kita baru nunjukin perhatian, ya, tidak sibuk dengan pikiran sendiri, tapi tetap belum paham ini. Tapi lebih baik daripada yang level 1 tadi, gitu ya. Nah, yang level 3 ini yang terbaik. Ya, kita memahami pihak lain dengan akurat dan tepat, gitu, mendengarkan secara empati. Jadi kita betul-betul paham dengan masalah yang dia ungkapkan, harapan-harapan yang dia sampaikan, kebutuhan-kebutuhan yang dia ucapkan itu kita paham sekali. Ya, jadi kita tahu banget maksudnya gitu. Ya, misalkan setelah kita mendengar curhatan istri betapa lelahnya dia akan menghadapi segala persoalan di dalam rumah, kemudian juga keluarganya dan sebagainya gitu ya. Lalu kita mengucapkan, oh begitu ternyata yang Umi rasakan gitu ya. Kalau begitu Abi merasa turut prihatin gitu ya kalau memang yang dirasakan seperti itu ya. Jadi memang ya dalam hal ini ya mohon maaf gitu ya kalau Abi tidak terlalu banyak membantu selama ini. Mudah-mudahan bisa diperbaiki di lain kesempatan gitu ya. Eh, Baru kali ini Abi paham gitu ya. Ternyata beban Umi itu tidak ringan gitu ya. Jadi kalau sudah level 3 seperti ini sudah betul-betul memahami ya keprihatinan mendalam atau harapan-harapan mendalam dari pasangan hidup kita gitu ya. Nah, ini bukan hanya dilakukan mendengarkan ini istri kepada suami kepada istri saja, tapi istri kepada suami juga harus begitu, ya. Jadi harus memahami juga kepada suami itu, ya. Jadi
Ya jangan sampai gitu kan. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kecenderungan istri itu butuh bicara lebih banyak daripada seorang laki-laki. Jangan sampai ketika suaminya sedang curhat masalahnya gitu, ya kemudian istri malah langsung gitu ya memberikan nasihat-nasihat yang panjang lebar yang banyak gitu ya. Ya ibaratnya inilah ya langsung dikasih dicekokin sama solusi-solusi kan. Sama harusnya kita dengerin dulu, kita pahami dulu ya. Nasihat itu terakhir lah itu. Kalau memang dibutuhkan nasihat ya kita nasihati gitu ya, kita kasih saran. Kalau enggak dengarkan saja, pahami saja gitu. Jadi sebetulnya tidak selalu ya ketika orang berbicara untuk dipahami itu tidak selalu mereka butuh nasihat dari kita. Dengarkan saja. Ya, kalau mereka minta nasihat, mereka insya Allah bilang itu ada saran nggak buat saya gitu, supaya saya bisa kuat menghadapi masalah ini. Nah, kalau dia udah bilang begitu, baru kita berikan saran gitu. Kalau enggak, jangan dengarkan saja. Ya, tapi tetap di akhir sampaikan bahwa saya simpulkan bahwa masalah yang disampaikan sama Umi ini begini, 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 berarti Umi itu begini, begini, begini gitu. Betul begitu? Nah, gitu. Kalau dia bilang, oh iya betul gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya kita bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan gitu meskipun mungkin disampaikan lebih dari 15 menit gitu ya tapi kita paham banget gitu ya kesimpulannya apa jelas gitu sehingga eh, tidak kemana-mana gitu kesimpulannya ya sehingga kita di sini dirasakan sebagai pasangan yang bisa memahami dengan baik ini level 3. Nah, sahabat sekalian, kita harus sampai di level 3 itu dalam memahami lawan pasangan hidup kita, lawan jenis lagi. Sudah jadi pasangan ya, bukan sekedar lawan jenis ya. Ya, seperti itu ya. Nah, memang kita butuh memahami persepsi orang lain ya. Jadi cara pandang atau perspektif setiap orang itu berbeda, isi kepalanya itu berbeda. Apa yang kita lihat dengan apa yang orang lain lihat itu beda. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya contohnya misalkan ketika ada suatu masalah, ya ada mungkin pasangan hidup kita melihat masalah itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan dia, ya bisa memporak-porandakan perasaan dan hati dia. Ya, ada yang berpikir seperti itu terhadap masalah. Nah, di pihak lain ada juga orang yang berpandangan bahwa masalah itu adalah suatu tantangan. Ya, kalau kita bisa memecahkannya, berarti kita akan sukses gitu. Karena tidak mungkin orang hidup itu tidak ada masalah, pasti ada masalah. Nah, dua persepsi yang berbeda dalam melihat masalah ini aja sudah membutuhkan apa? Membutuhkan komunikasi. Ya, jadi memang komunikasi ini adalah menjembatani persepsi-persepsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Ya, jadi jangan jangan gini gitu ya. Pastilah cara pandang dia itu sama dengan saya karena kan kita sejodoh karena kita kan oh enggak ada jaminan ya. Ya, tentang misalkan bab sedekah aja ya. Barangkali ya kita ingin sedekah itu besar misalkan ya. Karena apa? Karena misalkan kita punya pemahaman gitu ya bahwa ya janji Allah terhadap sedekah itu sudah pasti gitu kan. Ya, tetapi barangkali dari istri kita persepsinya nggak begitu ya bagi dia ya sedekah yang paling utama itu ya ke keluarga dulu orang kebutuhan keluarga aja masih kurang kok sedekah ke orang lain misalkan seperti itu gitu ya jadi dua persepsi yang berbeda ini itu harus disinkronkan gitu ya harus dipahami satu sama lain sehingga eh, tercapailah suatu keputusan kesepakatan bersama kita harus bagaimana jadi tidak boleh gitu ya laki memaksakan kehendaknya kemudian perempuan juga memaksakan kehendaknya. Ya, jadi memang harus ada kesepakatan-kesepakatan, negosiasi-negosiasi di dalam memutuskan sesuatu di dalam rumah tangga itu. Nah, itu tidak mungkin terjadi negosiasi kesepakatan kalau apa? Kalau kita nggak paham persepsi orang lain. Nah, banyak di antara suami itu ya tiba-tiba gitu ya setelah menikah eh, dia bilang gitu, saya telah berinvestasi dalam suatu bisnis bernilai 1 M gitu ya bisnis apa gitu. Kamu pakai uang tabungan kita semua? Iya, saya yakin kok bisnis itu menguntungkan gitu, ya kata kata si suaminya tuh. Jadi dia tidak melibatkan istrinya untuk mengambil keputusan itu. Tiba-tiba dia invest 1 M gitu. Dan apa yang terjadi 3 bulan kemudian ternyata dia tertipu sama orang yang diinvestasikan itu. Nah, banyak sekali laki-laki tertipu ya dengan rekan-rekan bisnisnya atau karena apa? Karena nggak pernah bicara dengan pasangan hidupnya dia merasa bahwa uang itu dia yang cari, ya maka terserah saya mau dipakai untuk apa gitu. Ya padahal pandangan-pandangan dari pasangan hidup kita barangkali bisa membuat kita lebih berhati-hati.
Ya, jadi kalau kita punya istri itu digunakan gitu, istrinya tuh dimanfaatkan untuk menjadi think tank kita gitu, ya. Jadi kelompok berpikir kita dalam mengambil keputusan. Jangan diabaikan, jangan jangan mengambil keputusan sendiri. Begitu juga istri. Ya, ada seorang istri itu misalkan gitu kan, ketika eh, misalkan suatu waktu gitu tiba-tiba ya punya tagihan kartu kredit yang banyak gitu misalkan ya sampai katakanlah sampai 100 juta, 200 juta. Ternyata semua limit kartu kreditnya habis dipakai untuk belanja sama istrinya. Ada istri kayak begitu. Ya tidak bicara dengan suaminya gitu. Padahal dia sudah tahu bahwa segala sesuatu itu kan harusnya koordinasi, bicara, minta izin, apalagi penggunaan sesuatu hal yang ya ini apalagi kartu kredit ini kan hal yang sangat dilarang dalam Islam ya, riba harusnya memang tidak ada gitu ya. Jadi ketika pengambilan keputusan itu tidak dilakukan secara bersama-sama, tidak berusaha menghargai persepsi pihak lain terhadap suatu masalah, ini bahaya dalam rumah tangga, ini banyak terjadi ya. Jadi tidak adanya keterbukaan, ngambil keputusan sendiri itu akhirnya hancur lah gitu ya, seperti itu. Giliran hancur baru pasangannya tahu. Ya, ini bahaya, ya, seperti itu. Ya. Baik, nah kemudian empati itu bisa dibangun, ya. Salah satu teknik yang banyak saya ajarkan di kelas-kelas coaching saya adalah dengan cara mengupas kulit bawang lapis demi lapis. Ya, jadi bisa jadi ketika pasangan hidup kita bicara ini, mereka akan membicarakan persepsi awal ya, sebagai di lingkaran terluarnya. Nah, kalau kita sabar dalam mendengarkan, maka insya Allah kita akan memahami persepsi yang lebih mendalam di tengahnya itu. Ya, kemudian persepsi yang sebenarnya akan kita dapatkan ya apa sebetulnya yang melatari masalah ini gitu. Maka kita akan bisa temukan kalau kita cukup sabar dalam mengupas kulit bawang ini lapis demi lapis. Ya, contohnya misalkan kadang-kadang suami itu atau istri itu ketika mendengarkan persepsi awal sudah langsung emosi, padahal belum paham dengan persepsi yang sebenarnya gitu. Contoh misalkan pasangan hidup kita tiba-tiba bilang pernikahan ini buat saya sangat menjenuhkan. Ya, saya bosan dengan pernikahan ini. Nah, apakah itu persepsi yang sebenarnya? Belum tentu, gitu ya. Harusnya kita dalam berempati tanya, kenapa kamu berbicara begitu, gitu ya? Apa alasannya? Maka dia akan berbicara persepsi yang lebih mendalam, misalkan ya dari hari ke hari itu kita gini-gini aja, ya tidak ada warna-warna baru, gitu ya. Ya, bahkan saya melihat ya pernikahan kita di awal-awal dulu jauh lebih indah daripada sekarang-sekarang ini misalkan. Ya seperti itu. Nah, ini persepsi yang lebih mendalam gitu kan. Oh gitu ya. Emang apa yang kamu harapkan gitu? Di awal-awal dulu yang ada sekarang tidak ada. Ya dulu ya kamu selalu suka membawa aku ke tempat-tempat yang tidak pernah aku kunjungi gitu ya, memberikan surprise gitu ya. Datang ke suatu wilayah yang belum pernah aku lihat gitu ya. Lalu kamu memberikan surprise-surprise di situ gitu ya. Sekarang tidak ada gitu. Kehidupan kita berjalan secara datar. Nah, berarti persepsi yang sebenarnya apa? Si istrinya ini butuh kembali diajak untuk rihlah, untuk jalan-jalan, ya, apa mengunjungi wilayah-wilayah yang belum didatangi gitu ya. Seperti dulu waktu awal-awal nikah, suka ke sana kemari gitu ya. Gitu, apalagi waktu belum punya anak gitu ya. Tapi setelah punya anak gitu, semuanya berjalan secara rutin gitu ya, begitu-begitu aja, monoton gitu ya. Nah, ternyata itu. Tapi kalau kita nggak sabar dalam mendengar empati, baru dia bilang saya jenuh dengan rumah tangga ini, oh mungkin kita langsung marah. Ya, kita langsung bilang, emangnya kamu aja yang jenuh, saya juga jenuh tahu gitu ya. Nah, ini akibat apa? Akibat tidak sabar di dalam mengupas kulit bawang lapis demi lapis. Jadi sebetulnya ketika ada statement awal, persepsi awal itu, apa maksud dari kata-kata ini? Tugas kita menggali lebih dalam. Ya, nah ini butuh kestabilan emosi, butuh kesabaran. Ingat, tidak semua kata-kata itu ya ditujukan untuk menyerang diri kita. Ya, tidak ditujukan untuk menyerang diri kita. Ya, jadi bisa jadi kata-kata itu disampaikan ya memang sebagai pemantik awal untuk diskusi. Ya, saya jenuh dengan rumah tangga ini gitu ya. Jadi memang suami istri itu harusnya begitu. Ya, harusnya sabar ya di dalam mendengar gitu ya. Seperti itu. Nah, ini teknik yang silakan gitu ya, bisa dipakai ya. Nah, bagaimana seharusnya tuntunan di dalam Islam di dalam mendengar untuk memahami ini gitu ya. Yang pertama, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita harus betul-betul menyediakan waktu untuk mendengarkan. Bagaimana mau mendengarkan kalau waktunya aja nggak ada? Ya, jadi waktu itu adalah sesuatu yang memang mahal ya, apalagi ketika kita sudah makin sibuk, dua-duanya makin sibuk, kita apalagi dua-duanya katakanlah berkarir, berbisnis gitu ya. Kadang-kadang sampai tidak ada waktu untuk mendengarkan gitu ya. Nah, ini memang perlu ya. Perlu kita investasikan waktu gitu ya. Rasulullah sendiri ya memberikan keteladanan yang luar biasa dalam mendengarkan ini. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan setiap kali Rasulullah SAW selesai salat fajar, beliau duduk di tempat sholatnya dan orang-orang duduk mengelilingi beliau hingga matahari terbit. Ya, kemudian beliau akan mendatangi istri-istri beliau satu persatu didatangin, ya menyapa mereka dan berdoa bersama mereka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam akan tinggal di rumah istri yang mendapat giliran pada hari itu, masya Allah. Ya didatangi satu-satu, ya kadang-kadang kita satu aja keteteran gitu ya, bagaimana seperti Rasulullah gitu, ya gitu ya. Jadi menikah itu kan berarti memang menginvestasikan waktu untuk mendengarkan pasangan hidup kita. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, ada kendala nggak pada hari itu gitu ya? Ada masalah apa gitu ya? Sepulang kita kerja, padahal apa? Padahal kita juga capek gitu ya pulang kerja. Kita juga ingin menyampaikan keluh kesah, tapi kita lebih dahulu ya menanyakan gitu ya kabar mereka bagaimana di rumah, seperti apa, ada apa kejadian hari ini. Apalagi ketika anaknya masih kecil-kecil begitu ya, wah lari sana lari sini, berantakin ini berantakin itu di saat fase-fase berantakan banget rumah kayak kapal pecah begitu, wah itu istri butuh sekali tuh didengar tuh. Ya, ketika anak-anak udah mulai besar, barangkali ya rumah lebih tertata, lebih rapi gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak masalah dan juga tidak mungkin tidak terlalu melelahkan pengurusan keluarga itu. Tapi kalau masih kecil-kecil ya, Masya Allah, ini butuh sekali mungkin tempat untuk curhat gitu ya. Dan menceritakan perkembangan-perkembangan setiap anak seperti apa, seperti itu. Sediakanlah waktu itu ya. Setengah jam, satu jam itu sudah luar biasa sekali, apalagi kalau kita bisa mendengarkan secara produktif, ya, betul-betul memahami. Ya, kemudian yang kedua, buka pikiran kita. Kita nggak mungkin bisa memahami orang kalau kita nggak membuka pikiran kita. Ya, untuk memahami sudut pandang atau persepsi orang lain yang sepenuhnya berbeda, kita harus bersedia membuka pikiran. Ya, ungkapkan dalam hati, saya siap memahami persepsi Anda yang berbeda. Ya, ya ada ungkapan lain menyatakan ya pikiran itu cara kerjanya kayak parasut. Ya, parasut untuk terjun payung tahu ya. Kalau kita terjun payung parasutnya nggak terbuka, ya sudah ya terjun bebas lah kita ya gitu ya. Jadi parasut itu bisa bekerja kalau dibuka. Nah, pikiran kita juga bisa bekerja kalau dibuka. Kalau kita open mind, kalau kita nggak terbuka dengan persepsi yang berbeda gitu ya. Coba dari sudut pandang suami bagaimana nih? Kalau dari sudut pandang istri bagaimana dari persepsi istri dan persepsi suami? Oh, ternyata berbeda ya cara pandangnya gitu. Nah, kalau kita nggak terbuka dengan perbedaan sudut pandang ini, ya kita nggak mungkin bisa berkomunikasi ya bagaimana gitu ya maunya sudut pandang sendiri yang mau dipaksakan kepada pihak lain gitu ya tidak memahami sudut pandang padahal kan setiap manusia itu memiliki pengalaman satu itu ya kemudian pola pengasuhan di masa lalu seperti apa ini semua membentuk persepsi ya kemudian juga background pendidikan gitu ya itu juga membentuk persepsi kemudian wawasan mereka hari ini itu juga membentuk persepsi jangan jangan dianggap bahwa mentang-mentang satu rumah itu istri kita atau suami kita pasti satu persepsi enggak juga ya misalkan ada yang menyatakan ya kita menikah karena kita cocok ya karena kita sefrekuensi punya chemistry oh enggak juga ya kita belum tahu perkembangan pola pikir dari pasangan hidup kita sekarang sudah seperti apa gitu ada enggak pengaruh-pengaruh luar yang juga mempengaruhi pola pikir mereka hari ini gitu ya pengalaman-pengalaman baru yang mereka dapatkan ya seperti itu jadi bisa jadi kita akan terkaget-kaget sendiri kalau kita membuka pikiran oh ternyata beliau pasangan hidup kita mikirnya begitu ya gitu nggak sama dengan kita gitu ya nah ini bagaimana menjembataninya ya harus dipahami ya seperti itu nah Rasulullah SAW sering berdiskusi bersama istri-istrinya dan bersiap bahkan bersedia mendengarkan nasihat dan masukan dari mereka ya seperti itu meskipun beliau seorang nabi seorang pemimpin yang masya Allah luar biasa ya memimpin banyak umat ya tetapi kalau ada nasihat-nasihat dari istri-istri beliau yang beliau rasakan tepat benar itu maka beliau akan laksanakan itu gitu ya seperti itu ya juga ya seorang sahabat misalkan ya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kita melihat kan
beliau sosok pemimpin yang sangat strong, sangat kuat gitu ya, sangat tegas itu. Tetapi kalau dikasih masukan sama istrinya dan masukannya benar, beliau mengatakan, oh iya benar juga apa yang disampaikan sama Umi ya, ya saya akan coba laksanakan itu gitu ya. Jadi kalau memang itu benar, kita nasihat itu diambil dari mana aja gitu ya. Tapi kalau kita nggak open mind, ya nggak terbuka pikiran kita untuk mendengarkan persepsi orang lain yang berbeda itu sulit gitu ya. Bagaimana kita mau mendengarkan pasangan hidup kita kalau kita nggak open mind ya, akan sulit ya. Kemudian yang ketiga, jangan berprasangka buruk. Kita kalau dengerin orang udah berprasangka buruk, udah curiga duluan, pasti apapun yang dia sampaikan nggak akan masuk eh, ke telinga kita dengan baik, ke hati kita dengan baik, gitu ya. Ya, jadi prasangka buruk akan menyebabkan orang pun merasa nggak nyaman dan tidak bersedia menyampaikan secara terbuka dan jujur apa yang mereka rasakan. Ya, karena belum apa-apa kita udah nuduh-nuduh begitu. Saat kita bertanya dan ingin mendengar, kita sudah ada praduga gitu ya, yang negatif terhadap pasangan hidup kita. Ya, padahal kita diminta di dalam Islam ini agar tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismun. Ya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya, bagaimana mungkin kita bisa efektif mendengarkan kalau di hati kita sudah diliputi emosi, sudah tidak butuh penjelasan, sudah menyimpulkan sendiri, sudah punya prasangka buruk, itu akan susah. Ya, dan hati kita sedang diliputi dengan kemarahan gitu ya, maka akan sangat sulit. Ya, seperti itu. Ya, itu yang ketiga. Jadi dalam mendengarkan orang lain jangan ada prasangka buruk. Kemudian yang keempat, bersabarlah dalam mendengarkan. Jangan mengatakan, ya, ayo cepat, ya, saya cuma punya waktu 2 menit untuk mendengarkan. Itu nggak akan efektif. Ketika kita memburu-buru orang untuk berbicara, lalu kita ingin mereka cepat menyelesaikan pembicaraannya, ya ini akan sulit. Harusnya kita memang sudah menyediakan waktu gitu ya, spare waktu. Mungkin 30 menit sampai 1 jam untuk menyimak apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekeliling kita, khususnya lagi adalah pasangan hidup kita. Ya, jadi kita tidak bisa memahami orang lain ketika kita tidak sabar, gitu ya. Misalkan lagi bicara kita langsung bilang, udah jangan apa namanya, jangan bertele-tele gitu, langsung aja deh ke pokok persoalannya. Sebetulnya apa sih masalahnya? Wah, ini kan akhirnya nggak jadi dia berbicara gitu ya. Padahal dia ingin runut gitu ya, menyampaikan curhatannya runut seperti itu. Ya, nah ini ya dalam perkara-perkara mendengarkan ini ya orang-orang yang hobinya berbicara seperti saya ini seringkali terjebak gitu ya, tidak bersabar dalam mendengarkan. Ya, karena kita tuh hobinya berbicara gitu, pengennya didengarkan orang. Jadi kalau mendengar orang tuh nggak sabar gitu. Ya, ingin dapat giliran bicara gitu ya, seperti itu. Itu satu kelemahan yang harus diatasi ya. Jadi orang-orang yang tugas apa kerjaannya pembicara seperti saya begini tuh tantangannya di situ. Ya. Bagaimana diam, bersabar gitu ya. Apalagi dalam coaching gitu itu sangat diperlukan ya bersabar dan mendengarkan apa kata coach kita gitu ya. Seperti itu. Apalagi di dalam rumah tangga ya pasangan hidup kita lebih perlu lagi untuk didengarkan daripada coach kita di perusahaan atau di klien seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, hindari respon autobiografi. Sebagian besar orang tuh kalau dengar cerita orang lain, langsung kita mengatakan, ya saya juga pernah mengalami hal seperti itu dulu, gitu ya. Kalau saya sih begini kalau ngadepin masalah seperti itu. Nah ini adalah hal yang tentu tidak nyaman ya bagi orang yang curhat gitu ya. Jadi seolah-olah apa ya persoalan itu bukan persoalan berat, persoalan itu adalah persoalan yang ringan. Kita menyepelekan gitu ya. Ya, karena kita merasa bahwa kita pernah merasakan hal yang sama, kejadian yang sama di masa lalu, lalu kita bilang sama pasangan hidup kita, ah itu sih masalah sepele gitu ya. Saya juga dulu pernah merasakan hal seperti itu. Itu solusinya begini gitu langsung gitu ya. Ya sehingga dia pun tidak jadi untuk berbicara gitu. Karena kita langsung ini gitu. Ya seringkali gitu misalkan ketika seorang anak curhat tentang masalah mereka di sekolah gitu. Katakan anak kita SMA lalu dia cerita masalah-masalah di sekolahnya. Lalu kita bilang, "Ah, itu sih masalah kecil. Ayah dulu waktu SMA begini 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 langsung nyeritain autobiografi dia waktu SMA dulu gitu." Ya. Kalau masalah kayak gitu sih gampang, solusinya begini 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 gitu ya. Jadi seolah-olah masalah anak itu ringan, padahal dalam perspektif anak kita, masalah itu tidak ringan, berat bagi mereka. Gitu ya kan, mereka belum melewati fase dewasa seperti kita. Kita wajar bisa mengatakan seperti itu, usia kita udah
40-an, 50-an, bahkan sudah 60, kita sudah makan asam garam dalam kehidupan ini. Ya, tapi bagi anak-anak yang masih remaja, masih ABG begitu, ya kan? Ya tentu mereka masih labil, mereka masih bingung menghadapi kehidupan ini harus bagaimana, ya, di dalam menyikapi berbagai hal di dalam kehidupannya. Jadi autobiografi ini harus dihindari di dalam memahami pihak lain, ya, seperti itu, ya. Misalkan kita punya harapan yang tinggi terhadap pasangan kita gitu ya. Lalu kita menyampaikan gitu kan, dulu ibu ibu saya waktu menikah dengan ayah itu tidak seperti kamu gitu. Kalau kamu begini-begini, kalau ibu saya dulu nggak begitu menikah itu ya. Jadi dia begini-begini langsung nyeritain orang lain gitu, dibandingkan dengan istrinya sekarang. Nah ini ya kadang-kadang respon-respon seperti ini tuh ya sangat menuai konflik di dalam rumah tangga. Ya, jadi sebagian besar orang tidak suka kalau dibanding-bandingkan seperti itu. Ya. Kemudian yang keenam, pastikan kita memahami persepsinya dengan interpretasi yang tepat. Ya, jadi bukti bahwa kita sudah paham seseorang itu, maka kita di akhir itu bisa menyampaikan interpretasi dengan tepat apa yang mereka maksudkan, gitu ya. Jadi kesimpulannya gini ya, Umi ya, bahwa Umi saat ini membutuhkan warna baru dalam pernikahan dan itu adalah dalam bentuk ya mungkin kita ada rihlah bulanan gitu ya mengunjungi tempat-tempat yang pernah dikunjungi ya seperti itu ke alam bebas gitu ya. Dan apa namanya itu harus diagendakan secara rutin begitu betul ya. Iya betul gitu ya. Itu yang Umi harapkan misalkan. Jadi jelas gitu ya, clear apa yang diharapkan dari sekian banyak hal yang sudah disampaikan tadi kepada kita. Jadi memang kita harus benar-benar memahami ya setiap apa yang disampaikan oleh pasangan kita dengan baik ya. Jangan sampai kesimpulannya salah, apalagi kesimpulannya di situ ada suuzon kita, buruk sangka kita kepada mereka ya. Jadi kalau interpretasinya tepat juga, maka pasangan hidup kita akan berpikir, wah enak nih curhat sama pasangan saya gitu, karena dia memahami saya. Maka keluarlah nanti kalimat-kalimat seperti hanya kamu yang bisa memahami saya dalam kehidupan ini. Ya orang lain tuh nggak ada yang memahami saya, hanya kamu. Nah ini ya kalau kita suami istri belum pernah mendengarkan kalimat itu dari pasangan hidup kita, berarti kita belum memahami dia dengan baik. Ya, seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir, jangan memberi nasihat yang tidak diminta. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Dalam menyimak dan memahami orang lain, memang nggak boleh kita memberikan nasihat yang nggak diminta. Bisa jadi curhatan-curhatan itu disampaikan hanya untuk meringankan beban di hati atau di jiwanya. Ya, bisa jadi dia hanya ingin berbagi saja dengan kita. Ya, jadi tidak bisa jadi tidak butuh nasihat dan bahkan ketika dinasihati, jangan-jangan pasangan hidup kita juga sudah tahu kok solusi untuk masalahnya. Dia hanya ingin berbagi saja dengan kita. Ya, seperti itu. Karena sesungguhnya orang dewasa itu sebetulnya sudah tahu kok apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Ya, kadang-kadang nasihat bisa membuat mereka malah justru merasa direndahkan. Nasihat bisa jadi malah merasa membuat mereka itu dianggap nggak layak gitu ya. Ya, jadi lebih baik kita eh, ya kalau misalkan mereka merasa dengan curhat itu sudah plong ya sudah gitu ya kecuali ya pasangan hidup kita mengatakan gimana nih Abi ada nasihat nggak ada saran gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini ya atau Umi ada saran nggak buat Abi nih ya ini butuh sekali masukan nih Abi ya harus diambil nggak ya project ini misalkan seperti itu ya saya sering begitu ya bayarannya sekian gitu ya kerjaannya begini gitu. Ya ambil nggak ya menurut Umi? Nah, pandangan-pandangan dari pasangan itu bisa mempengaruhi keputusan yang kita ambil ya seperti itu. Jadi memang nasihat-nasihat ini jangan diberikan kalau nggak diminta ya. Itu menunjukkan kita betul-betul tulus ya di dalam mendengarkan ya. Nah, itu bab mendengarkan. Sekarang yang kedua, yang terakhir adalah kalau kita harus berbicara, berbicaralah yang sederhana, simpel agar dipahami. Ya, berbicaralah dengan baik dan tunjukkan akhlak yang baik dalam berbicara. Ya, jangan menyakiti pasangan hidup kita gitu ya. Nah, poin-poin penting dalam berbicara kepada pasangan hidup kita yang pertama adalah bersikaplah terbuka ya. Mungkin di antara kita ada kecenderungan untuk introvert, tertutup begitu ya. Tidak menyukai keterbukaan seperti itu. Nah, akibatnya apa? Dengan tidak bersikap terbuka kepada pasangan hidup kita, mereka jadi tidak paham akan
isi pikiran dan perasaan kita gitu ya. Jadi kita harus ini gitu ya, harus apa namanya? Ya harus menunjukkan keterbukaan gitu ya. Bagaimana orang akan memahami kita kalau kita tidak terbuka gitu ya. Ketika ditanya bagaimana perasaan Abi, ya ah udahlah nggak penting kita bilang seperti itu ya. Atau kita ditanya sama suami gimana perasaan tentang masalah ini Mi gitu ya. Ah udahlah nggak penting perasaan saya. Jadi cukup dipendam oleh diri kita sendiri. Ya gimana mau memahami? Ya tiba-tiba meledak aja menjadi satu kecewaan besar gitu ya. Kan ada orang yang seperti ini. Ya, padahal rumah tangga ini kan jalan untuk bagaimana kita bisa dipahami oleh pasangan kita jadi satu sama lain saling mendukung. Ya, kalau kita tertutup gitu ya, nah udahlah ini problem yang nggak usah diketahui oleh istri saya gitu ya. Cukuplah saya yang tahu gitu ya. Ya, atau suami saya nggak usah tahu, ini cukuplah saya yang tahu. Ya, akhirnya ya ketika problem itu makin besar, makin menjadi bola salju yang besar dan akhirnya bahkan ya merusak gitu ya perasaan kita, merusak pikiran kita dan sebagainya. Apalagi sampai menimbulkan stres ya, kita yang akan menanggung itu ya, berat itu. Ya, tiba-tiba menjadi sebuah ledakan emosional yang besar. Ya, ini keterbukaan itu penting ya, seperti itu dalam rumah tangga. Ya, lelah katakan lelah gitu ya. Kita lagi tertekan, bilang tertekan. Ya, ketika misalkan seorang suami yang ya bingung gitu ya nyari nafkah, nyari proyek dan sebagainya gitu ya. Ketika ditanya oleh istrinya, bagaimana nih gitu ya peluang kita bulan ini, apakah akan ada gitu ya sumber pendapatan tambahan atau sumber tambahan alternatif gitu ya. Kita mengatakan secara jujur gitu ya, ya Abi juga belum kepikiran ini ya akan melakukan apa lagi, berbagai ikhtiar sudah dilakukan misalkan. Perlu kita mengakui gitu ya, sekali-kali gitu ya terbuka tentang apa yang kita rasakan gitu ya. Ini di dalam rumah tangga sangat penting ya. Kemudian yang kedua, jujur dalam berbicara. Ya, ketika kita berbicara bohong, maka sekali kita berbohong, kita akan terus berbohong. Ya, saya contoh misalkan kalau ada suami yang mengatakan dia lembur karena banyak kerjaan, maka dia lembur gitu ya. Padahal sebetulnya dia ya hangout sama teman-temannya gitu ya. Atau bahkan ya nauzubillah ya, ya dia katakanlah sedang menjalin hubungan baru dengan lawan jenisnya. Wah, ini kan bahaya sekali ya, maka dia membangun rumah tangganya di atas komunikasi dusta ya, berbicara atas nama kedustaan ya, bohong. Nah, ini tidak boleh dalam rumah tangga kita berbicara dusta ya, ya termasuk mungkin dalam perkara penghasilan kita ya, berapa penghasilan kita gitu ya, kemudian kemana kita gunakan, kita distribusikan, itu harus hal-hal yang seperti itu tuh harusnya transparan di dalam rumah tangga. Ya jangankan di dalam rumah tangga, sekarang di perusahaan-perusahaan aja keuangan itu yang lebih bagus itu transparan. Ya karyawan harus tahu gitu ya bagaimana kondisi keuangan eh, lembaga-lembaga kita, perusahaan kita, karena itu bisa membuat orang tidak seuzon, membuat orang jadi tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Ya, ketika kita menutupi ya berbagai hal gitu ya, makin tertutup kita makin membuat orang nggak percaya, ya, seperti itu. Ya, jadi terbukalah gitu ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya sifat jujur akan menuntut kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntun ke surga. Sungguh seseorang akan berusaha untuk jujur sampai dicatat sebagai orang yang sangat jujur. Sifat dusta akan menuntun kepada perbuatan keji dan perbuatan keji akan menuntun seseorang ke neraka dan seseorang akan sering berdosa sampai ia dicatat sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sekali kita berdusta akan terus berdusta. Ya, ya seorang suami misalkan yang berdusta tentang ya eh, pengeluaran-pengeluarannya dan sebagainya gitu, dan ternyata dia di luar itu ternyata punya hutang yang sangat besar, misalkan seperti itu. Ya, kemudian dia ya akhirnya ketahuan gitu ya bahwa hutangnya sangat banyak dan sangat besar di luar sana gitu ya. Dan akhirnya ya justru malah menjadi masalah kan. Ya, jadi suatu realita yang ditutupi ya malah jadinya terbongkar dan akhirnya menjadi suatu masalah besar. Pengkhianatan-pengkhianatan gitu ya. Ya dusta-dusta yang banyak. Ya mengerikan lah, kita sudah banyak mendengar kisah-kisah ya dustanya seorang suami atau dustanya seorang istri gitu ya. Itu semuanya bisa ya menyebabkan kehancuran di dalam interaksi suami istri. Ya karena
sulit juga memaafkan gitu ketika pasangan hidup kita ya berdusta akan segala sesuatu gitu ya. Kemudian apalagi berkhianat di belakang kita. Artinya melakukan kemunafikan gitu di hadapan kita ya. Oh itu bahaya, sangat sangat sulit untuk dimaafkan perkara-perkara seperti itu ya. Jadi jujurlah ya, kemudian sampaikan harapan-harapan kita ya. Orang yang terpenuhi harapannya cenderung akan merasa senang dan bahagia. Ya, tapi ingat, jangan terlalu tinggi gitu ya dalam menyampaikan harapan-harapan atau ekspektasi itu. Ya, karena bisa jadi pasangan hidup kita malah jadi stres ketika mendengarkan harapan yang terlalu muluk ya, terlalu tinggi. Kita inginnya begini, begini, begini gitu, terlalu sempurna, terlalu perfect harapan-harapan kita itu, ya. Ya, ini kan kita tuh tinggal di dunia. Dunia ini bukan tempat yang sempurna, bukan tempat tinggal yang apa hakiki. Tempat tinggal kita yang sempurna kan nanti di jannahnya. Ya, jadi kita tidak mungkin merasa puas dengan dunia ini. Ya, dunia ini bagi orang-orang mukmin adalah penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu ya. Ini dilarang, itu dilarang, ya kan? Nanti yang sangat ini tuh di jannahnya, di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan terlalu tinggi harapan-harapan kita terhadap dunia ini. Ya, jangan bergantung pada dunia ini. Ya, jadi sampaikanlah harapan yang wajar gitu. Ya, ya ketika seorang istri stres misalkan ya anak kita nih mau lanjut sekolah kemana nih. Wah, dana nggak ada, terus misalkan kita masih ngontrak rumah gitu ya, kontrakan habis nih sebulan lagi tapi kita belum ada gambaran dana dari mana yang akan kita pakai untuk memperpanjang kontrakan ini misalkan ya. Kemudian masalah kesehatan ya, kita tidak mampu membayar dokter, tidak mampu membeli obat. Ini perkara-perkara dasar yang wajar membuat seorang istri stres gitu ya, itu masih wajar gitu. Tetapi kalau sudah istri misalkan, wah tetangga kita tuh sudah punya mobil, punya apa, kita masih begini-begini aja, itu bahaya. Ya, apalagi misalkan suaminya ya masih jauh gitu kemampuan atau kapasitasnya untuk itu. Takutnya nanti malah jadi nekat korupsi suaminya. Ya, karena terlalu besar harapan yang kita sampaikan. Ya, seperti itu. Jadi wajarlah gitu ya dalam menyampaikan harapan-harapan kita sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya, jadi dalam menyampaikan ini harus bijak ya, gitu dalam berbicara. Ya, kemudian berbicara dengan lembut. Ya, nah ini keluarnya lembut, tetapi jiwanya itu sangat membutuhkan kestabilan, membutuhkan keteguhan, membutuhkan keyakinan yang sangat besar. Ya, jadi memang kelembutan inilah sebetulnya yang dapat menembus hati. Ketika kita tetap berbicara dengan lembut kepada orang-orang di sekeliling kita, termasuk pasangan hidup kita, maka insya Allah ini akan membuat situasi dalam rumah tangga kita terus adem dan sejuk. Ya, ketika kita berbicara kasar, ya keras seperti itu, maka membuat rumah tangga kita penuh dengan ketegangan, penuh dengan api kemarahan, dan itu sangat berbahaya. Jadi meskipun kita kecewa, tetaplah berbicara dengan lembut pada pasangan kita. Sampaikan kata-kata yang dapat dipahami dengan baik gitu ya. Kendalikan emosi kita. Kalau kita masih marah, kendalikan dulu marahnya. Ya, seperti itu. Ya, berbicaralah yang baik atau diam. Nah, ini prinsip dalam Islam. Ya, jangan sampai keluar caci maki, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang akan kita sesali. Ya, karena setiap kata-kata yang menyakiti hati orang itu bagaikan paku yang kita pasang di tembok. Ketika itu dicabut kata-kata, tetap tembok ya dipaku, paku di tembok ketika dicabut maka akan menimbulkan retakan di tembok itu. Ya, meskipun kata-kata itu dicabut, maka tetap menciptakan luka di hati orang yang kita cintai gitu ya. Jadi bahaya mengeluarkan kata-kata yang buruk gitu ya, kata-kata yang bersifat merendahkan, kata-kata yang bersifat caci maki, ini harus dihindari dalam rumah tangga. Ya, merendahkan peran istri, merendahkan peran suami, menyalahkan istri atau suami, kemudian merendahkan, gitu. Apalagi dengan kata-kata yang buruk ya, seperti itu. Ini bisa mengakibatkan ya luka yang menganga di hati pasangan kita, bahaya sekali. Ya, kalau misalkan kita belum mampu mengendalikan kata-kata, diam saja dulu. Ya, sampai kita tenang, sampai kita udah cooling down dengan baik, baru kita berbicara dengan baik. Kalau masih emosi, ya hadapi dulu emosi itu dengan sebaik-baiknya. Tarik nafas mendalam, banyak istighfar, ambil air wudhu. Kalau kita lagi berdiri marahnya, maka duduklah. Kalau kita duduk masih marah, berbaringlah. Ya, kalau masih berbaring masih marah, berwudhu lah gitu ya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa menenangkan diri gitu ya, dan mulai bisa berbicara secara tenang gitu ya. Seperti itu. Ya, bila sedang marah kendalikan dulu amarah tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi.
Ya, orang yang sedang marah biasanya akan memuntahkan kata-kata yang nantinya akan mereka sesali. Ya, kendalikan amarah sebelum berbicara agar kata-kata kita lebih tertata. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, maka Allah akan menahan azabnya dari dirinya, masya Allah. Hadis dari At-Tabrani. Ya, kadang-kadang ya setan itu melihat orang marah itu mungkin masalahnya hanya segini. Ya, tapi oleh setan diprovokasi sehingga menjadi besar. Ya, gitu. Masalahnya sih nggak segitu-gitu amat, tapi oleh setan wah dikompori, kamu layak marah, kamu berhak marah, kan kamu istrinya, ya gitu, ya pasangan hidupnya, wajar dong kamu kecewa, ayo marah gitu, ya sampaikan sama dia bahwa kamu begini-begini, karena misi setan mah sederhana, bagaimana supaya orang yang bertengkar ini nggak islah lagi, bagaimana supaya orang yang bertengkar ini berpisah gitu untuk selama-lamanya, karena kesuksesan setan itu adalah ketika berhasil mencerai-beraikan suami istri. Ya, jadi ketika sedang marahan itu kesempatan bagi mereka untuk memprovokasi baik suaminya maupun istrinya. Ya, makanya salah satu resep yang paling jitu untuk menghadapi hal ini, marahlah secara bergantian, jangan barengan. Ya, jadi kalau istri lagi marah, suami usahakan jangan. Ya, kalau suami lagi marah, istri usahakan jangan. Gitu ya. Jadi gantian, karena kalau dua-duanya marah gitu ya, jiwanya penuh dengan api kemarahan, ya bisa terbakar ini dua-duanya. Ya, bahaya sekali. Dan jangan bicara dalam kondisi kita belum bisa mengendalikan amarah kita, karena pasti akan disesali ucapan-ucapan itu. Ya, seperti itu. Biarkanlah pertempuran dan pertengkaran itu terbang keluar jendela kalau bahasa psikologisnya begitu. Maksudnya gimana tuh? Ya, biarkan apa? Adem dulu gitu, biar pergi dulu, tenangkan dulu situasi. Ya, kalau misalkan sang suami ingin apa namanya cooling down dulu, katakan gitu ya, saya mau ke masjid dulu untuk menenangkan diri. Nanti saya kembali lagi. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Kalau saya sudah tenang. Ini karena saya lagi emosi ini. Kalau emosi gini saya harus ke masjid dulu misalkan. Ya, nah ini bagus itu ya. Tidak pergi dengan cara tidak bilang gitu, apalagi pulangnya nggak jelas kapan gitu ya. Nah ini kurang bagus gitu ya. Gitu. Jadi harus ngasih tahu gitu perginya kemana, berapa lama kira-kira waktu yang diperlukan, nanti pulang lagi bicara baik-baik gitu, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan angin segar ya. Ketika suasananya begitu negatif di rumah ya butuh break dulu. Ya, tapi tetap ya jangan sampai berpisah rumah seterusnya. Apalagi misalkan membiarkan istri pulang ke rumah orang tuanya itu nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, Allah SWT tidak menginginkan kita menyelesaikan masalah dengan cara berpisah rumah. Tapi yang sudah kita jelaskan di pekan lalu adalah berpisah ranjang saja, ya beda kamar tidur saja. Ya, jadi bukan berpisah rumah. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah memperlunya masalah. Ya, ketika misalkan istri kita pulang ke orang tuanya atau kita pulang ke rumah orang tua kita, oh sudah, orang tua juga akan ikut di situ menyelesaikan masalah dengan cara mereka tentunya. Dan pasti dia akan belain anaknya dan nyalahkan menantunya gitu kan, seperti itu. Itu adalah respon umum orang tua, biasanya seperti itu. Jadi kita memang betul-betul harus tenang menghadapi masalah itu dan jangan berpisah rumah. Ya, kalau kita sudah pergi meninggalkan rumah, potensi konflik akan menjadi lebih dalam, ya, lebih sulit untuk diperbaiki. Ya, yang ketujuh, hindari perdebatan dan pertengkaran. Perdebatan itu nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, karena apa? Karena prinsip komunikasi yang sudah kita pahami tadi yaitu apa? Ya, mendengar untuk memahami, berbicara untuk dipahami. Orang yang berdebat dan bertengkar itu dia mendengar bukan untuk memahami, dia mendengar untuk menjawab. Ya, kemudian dia bicara untuk apa? Bukan bicara untuk dipahami, tapi bicara untuk melawan, bicara untuk menunjukkan bahwa dia superpower, bahwa dia benar, bahwa dia apa eh, merasa harus melampiaskan egonya gitu bahwa ya dialah yang benar dalam segala perkara. Jadi orang yang berdebat, orang yang bertengkar itu nggak akan efektif komunikasinya. Ya, jadi hindari gitu. Ya, nggak akan betul gitu ya, arahnya pasti akan semakin parah gitu. Jadi di dalam perdebatan dan pertengkaran biasanya setan yang akan menang. Ya, kalah jadi arang, menang jadi abu ya. Karena kedua belah pihak akan keluar dari situasi dalam keadaan marah dan sakit hati. Sudah pasti ya. Maka dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang paling suka bertengkar dan berdebat. Ya, hadis riwayat Muslim. Karena perdebatan dan pertengkaran itu ya nggak ada ujungnya. Ya, ujung-ujungnya semua pihak sakit hati itu aja. Ya, beda dengan diskusi ilmiah. Ya, kalau diskusi ilmiah
dengan ketenangan yang kuat gitu ya, dengan ilmu ya, dengan hujah yang kuat ya, dengan alasan-alasan yang masuk akal, tidak menggunakan emosi doang gitu ya. Kemudian tidak menyerang lawan bicara ya, betul-betul membicarakan masalahnya gitu ya, dilihat dari berbagai sisi, dari berbagai konteks gitu ya. Maka insya Allah selesai ya kalau diskusi ilmiah. Tapi kalau perdebatan pertengkaran ini nggak akan ada ujungnya ya, kecuali akan menimbulkan rasa benci satu sama lain saja. Maka hindari hal-hal seperti ini. Perang mulut sama istri suami buat apa gitu ya? Buat apa kita dengan sahabat sejati dalam hidup kita, pasangan hidup kita, ya perang mulut di rumah gitu ya, untuk mengalahkan satu sama lain. Buat apa gitu? Ya, menang melawan suami, menang melawan itu untuk apa gitu? Yang akhirnya malah menenggelamkan bahtera rumah tangga kita. Ya, seperti itu. Ya, kendalikan diri. Ya, kayak insya Allah. Ya, kemudian gunakan kata-kata kita itu untuk mengungkapkan perasaan cinta. Ya, ya, jadi sesekali meskipun para laki-laki mungkin tidak terlalu suka, katanya tadi disebut bahwa laki-laki itu lebih senang memperlihatkan bukti ya daripada kata-kata gitu. Tapi perlu sesekali diungkapkan ya. I love you, I miss you dan sebagainya gitu ya. Apa yang disukai oleh istri kita atau mungkin sukanya dibacakan pantun atau disukanya dibacakan puisi ya atau dinyanyikan syair-syair, silahkan ya, seperti itu. Mana yang disukai oleh pasangan kita. Rasulullah SAW berkata mengenai Khadijah, ya cintanya telah ditanamkan langsung di hatiku oleh Allah. Masya Allah. Kayak kalimat Rasulullah begitu indahnya. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, Amr bin As lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang paling engkau cintai di antara umatmu, hai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Aisyah. Ya, Amr kemudian berkata, kalau dari golongan laki-laki siapa? Beliau berkata ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Masya Allah. Ya, jadi ya kita memang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya, tetapi kita juga ya perlu mengakui bahwa kita juga ya mencintai istri kita, mencintai suami kita. Ya, barangkali kata-kata ini tidak pernah terungkap di dalam rumah tangga kita. Inilah salah satu yang membuat akhirnya rumah tangga kita ya berjalan ya tidak lagi mesra, tidak lagi romantis seperti awal 3 tahun pertama kita menikah dulu, gitu ya. Berjalan secara datar ya dan tidak ada warna-warna di dalamnya ya. Padahal semua ini bisa menjadi salah satu asbab ya, sebab-sebab kebahagiaan kita di dalam rumah tangga, karena semua orang menikah ingin meraih kebahagiaan dalam rumah tangga ya. Demikian sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya, terutama bagi saya sendiri, ya, bagaimana supaya bisa mewujudkan rumah tangga yang jauh-jauh lebih penuh warna lagi ke depan, meskipun saya sekarang sudah usia kepala 5, ya, insya Allah gitu ya, sampai mau memisahkan harus terus gitu ya, menjadi lebih baik gitu ya. Rumah tangga ini adalah jalan bagi kita ya untuk bertumbuh dalam kehidupan ini menjadi orang-orang yang punya akhlak lebih baik, punya cara berkomunikasi yang lebih baik gitu ya, sehingga bersama-sama kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian sahabat kalian dalam Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.